Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas terkait dengan aquatic microbiology. Aquatic microbiology ini adalah membahas terkait dengan ilmu microbiologi yang berhubungan dengan perairan, yaitu jadi ada air di sana. Jadi berhubungan dengan baik perairan di air tawar maupun perairan yang air asin. Oke. Ketika kita berbicara tentang akuatik, maka disebut juga dengan ilmu yang mempelajari tentang mikroorganisme dan komunitasnya yang ada di lingkungan perairan, lingkungan yang berair. Ya, nanti kita ambil sampel airnya, lalu kita teliti di laboratorium. Atau mungkin biasanya kalau nanti ada hubungannya dengan pengujian coliform fekal. Coliform fekal misalnya uji MPN. Jadi sampel misalnya di suatu embung atau di suatu perairan itu akan dicek, itu masuk skumnya ke dalam ke arah aquatic microbiology ya. Ini ketika kita berbicara tentang definisi dari aquatic microbiology, itu adalah suatu ilmu yang yang mempelajari secara detail terkait organisme-organisme yang berukuran kecil, baik yang ukuran kecil yang ada di lingkungan perairan air tawar atau air asin ya. Dan ketika kita berbicara tentang aquatic microbiology, maka kita tidak hanya berfokus pada bakteri, virus atau fungi ya, tetapi juga kita termasuk mempelajari tentang organisme yang berukuran kecil yang mikroskopik yang wujudnya adalah tumbuhan atau hewan ya. Sehingga kita mempelajari aquatic microbiology secara secara keseluruhan, secara kompleks ya, secara sistematis, yaitu dengan adanya dia fungi, bakteri, virus dan bakteri, lalu ada hubungannya dengan organisme-organisme lainnya yang ada di lingkungan perairan ya. Oke, ini kita contohkan yang skup pertama itu adalah marine ecosystem. Marine ecosystem itu adalah lingkungan perairan laut. Nah, di sana kita akan melihat ada tumbuhan, ada hewan berinteraksi dengan senyawa kimia, lalu secara fisik dari lingkungan ya. Jadi yang ada di lingkungan itu dia akan berinteraksi dengan tumbuhan dan hewan, dan di sana juga ada mikroorganisme ya. Jadi sana nanti ada tumbuhan yang ukurannya kecil, ada hewan yang ukurannya kecil, yang mikroskopik. Lalu area akuatik ini itu merupakan sumber kehidupan di laut itu ya, dan bisa ditemukan di mana saja. Untuk marine ecosystem artinya di sini adalah air asin ya, ada di laut pasti, lalu ada di tambak udang, lalu ada di beberapa lokasi-lokasi yang memang air asin, dan beberapa area yang memang mensupport untuk kehidupan bawah laut ya. Ini memang contoh untuk bagian marine ecosystem. Lalu ada yang freshwater ecosystem. Nah, ketika kita bicara tentang ekosistem air tawar, maka kita akan berbicara faktor-faktor yang mendukung ekosistem air tawar ini berjalan dengan lancar, ya, berjalan dengan baik. Karena memang pada dasarnya ekosistem air tawar itu hanya 3% di dunia, di muka bumi kita, karena dia juga dipengaruhi oleh namanya suhu ya. Ekosistemnya berjalan dengan baik atau tidak itu dipengaruhi oleh suhunya apakah boleh panas, boleh dingin, atau mesofil saja. Lalu ada jumlah intensitas cahaya yang masuk ke dalam perairannya. Jadi nanti akan membedakan antara organisme yang ada di permukaan, di tengah-tengah, hingga di bagian dalam. Itu kaitannya dengan cahaya matahari yang masuk. Lalu ada vegetasi di sana. Vegetasi yang sekelilingnya seperti apa? Vegetasi di permukaannya seperti apa? Sehingga nanti misalnya vegetasi di permukaannya terlalu banyak, misalnya ada algae menutupi seluruh permukaan, maka nanti akan mempengaruhi ekosistem yang ada di air tawar tersebut ya. Dan biasanya itu 90% hasil dari glacier dan yang pencairan dari es ya. Lalu bisa ditemukan di mana saja, di danau, di embung, di sungai ya. Dan muara-muara itu adalah salah satunya kelompok-kelompok dari air tawar. Ini skupnya organismenya. Yang pertama kita sebutkan itu adalah ada plankton ya, dia itu hidup di air pastinya, dan itu menjadi makanan dari organisme-organisme besar lainnya ya, seperti ikan dan
paus. Jadi paus akan memakan plankton di sana. Lalu ada bentos. Bentos juga mempengaruhi tentang keragaman yang ada di ekosistem akuatik, dan dia itu sering digunakan sebagai acuan bahwa air tersebut masih bagus atau tidak. Dan makanan dari bentos itu adalah alga. Jadi alga itu dibutuhkan sekali oleh bentos untuk makanan dia, sehingga ketika ada bentos banyak di suatu perairan berarti alganya juga banyak. Ketika alganya juga banyak, maka alga kan bisa melakukan fotosintesis, artinya oksigen banyak di perairan tersebut. Ketika alga banyak juga berpengaruh terhadap jumlah plankton, berarti jumlah ikan juga banyak di sana. Itu kaitannya jangan jauh ke sana. Dan organismenya seperti apa? Ada sea star, ada oyster, ada clams, ada sea cucumber, lalu ada Britostar. Jadi sebenarnya organisme-organisme ini seringnya itu dia mengendap di bagian dasar-dasar dari si perairan air tawarnya. Ya, jadi kalau sana kita ingin mengambil bentos, maka kita menggunakan yang namanya Sarber net. Jadi kita keruk endapan-endapan lumpur-lumpur tanahnya, baru nanti kita pisahkan sortir di permukaan. Oke. Lalu ada yang namanya microbial mat. Microbial mat itu merupakan multi-layer sheet. Multi-layer sheet organisme. Ya, multi-layer sheet mikroorganisme, dan biasanya tersusun atas yang namanya bakteri dan archaea. Perlu diingat, archaea itu adalah organisme purba, dulu disebut juga bakteri, tapi sekarang dipisah antara archaea dan bakteri karena archaea adalah komposisinya itu berbeda, struktur dinding selnya itu berbeda, ya. Dan dia itu sangat toleran terhadap berbagai suhu ekstrim. Misalnya dia sangat bisa hidup di kawah gunung api, lalu dia bisa hidup di tempat yang sangat asam, bisa di tempat yang tidak ada oksigen, itu kelompok-kelompok archaea. Sehingga temperaturnya itu bisa minus 40 dan sampai 120, rentangnya sangat lebar. Bisa dingin sekali, bisa sangat panas sekali, ya. Dan biasanya itu digunakan si microbial mat ini, lapisan-lapisan dari bakteri ini digunakan untuk pengolahan limbah, ya, water treatment di suatu industri. Karena dia bisa apa? Dia bisa tahan terhadap suhu tinggi. Sedangkan di industri itu suhunya sangat tinggi, panas-panas, ya. Sehingga microbial mats ini sering digunakan untuk meng-cleaning pollution. Jadi untuk membersihkan polusi yang ada di limbah industri tadi, ya. Lalu ada biofilm. Biofilm itu merupakan gabungan dari mikroorganisme bersatu, dia membentuk sel, gabungan sel beragregat, dia sangat lengket dan dia itu ada di permukaan, ya, di permukaan suatu benda, ya. Kadang-kadang itu bisa menyebabkan gangguan misalnya pada perpipaan, pada plumbing, pada proses water treatment, ya. Itu nanti ada pipa, nanti ditempelin sama biofilm di sana, kumpulan mikroorganisme nempel di sana, sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan korosi nanti, penyumbatan, ya, penyumbatan di pipa. Oke. Nah, ini bisa kita temukan seperti yang tadi saya bilang, bahwa apakah mikroorganisme bisa ditemukan di sini? Sangat banyak ditemukan di sini, sehingga kalau kalian ingin meneliti, NATL apakah meneliti ini? Meneliti apakah air di sini bagus atau tidak dilihat dari keanekaragaman mikroorganismenya. Kalau anak biologi itu tidak seperti itu. Dia di sana mencari, misalnya seperti di perairan ini. Nah, di perairan ini dia akan mencari bakteri yang memiliki potensi menghasilkan senyawa apa, atau di sungai seperti ini, ya. Jadi lebih fokus, kalau biologi fokus mencari bakteri yang memiliki potensi, sedangkan orang TL itu lebih fokus mencari yang mana ini menjadi apakah ini tercemar atau tidak, lebih fokus ke sana, ya. Nah, ini ketika kita berbicara tentang aquatic environment, maka di sana akan ada yang namanya siklus, ya. Akan ada namanya siklus nutrisi, ya. Siklus nutrisinya seperti apa? Jadi nanti kalau kalian lihat di sini ada yang pertama fitoplankton. Fitoplankton itu membutuhkan yang namanya cahaya. Cahayanya itu digunakan untuk apa? Untuk melakukan yang namanya fotosintesis. Nah, ketika fitoplankton melakukan yang namanya fotosintesis, maka dia bisa memberikan makan kepada zooplankton, ya. Lalu zooplankton itu akan dimakan oleh yang namanya si ikan-ikan, ya, ikan-ikan pemakan plankton. Lalu nanti ada dimakan ikan-ikan kecil ini dimakan oleh yang namanya ikan-ikan besar. Lalu nanti ikan-ikan besar itu mati, ya, mati. Ketika mati nanti bangke-bangkainya dimakan oleh namanya benthic organisme, atau disebut juga organisme pengurai, ya.
nanti ini akan bersiklus. Siklusnya seperti apa? Jadi plankton juga ada yang mati ya. Bersiklus apa? Dari sini nanti akan menjadi nutrisi bagi siapa? Nutrisi bagi si planktonnya, fitoplankton. Jadi kalau ditanya fitoplankton dapat dari mana nutrisinya? Selain dia melakukan fotosintesis, dia itu melakukan yang namanya proses pengambilan nutrisi dari pecahan-pecahan yang dilakukan oleh si detritivore benthic organism. Ya, jadi di akuatik itu pasti akan ada namanya siklus nutrien. Oke. Nah, sebenarnya seberapa penting sih kita mempelajari mikrobiologi akuatik ini? Karena apa? Karena ini ketika kita pelajari ini berhubungan dengan kesehatan manusia. Jadi ini berhubungan dengan kesehatan manusia dan hewan-hewan yang lainnya. Kenapa? Kita butuh minum, ya. Semua yang kita lakukan itu akan membutuhkan air. Makanya manusia itu ketika tidak ada makanan, dia bisa bertahan hidup. Tetapi ketika tidak ada air, maka bisa mati. Ya, makanya save our water. Ya, jadi kita harus melindungi air kita, air tanah, mau air apapun itu harus dilindungi karena manusia itu sangat membutuhkan itu. Sehingga ketika ada mikroorganisme di dalam akuatik itu harus dipelajari. Kenapa? Apakah mikroorganisme tersebut berbahaya bagi manusia atau tidak? Ya, karena memang pada dasarnya ketika kita ingin menguji suatu perairan itu bagus atau tidak, diceknya adalah apa? Diceknya adalah apakah mikroorganismenya. Standar terendah itu adalah E. coli. E. coli menjadi indikator pencemaran di suatu lingkungan perairan. Ya, nanti selain E. coli ada namanya Salmonella, ada namanya Shigella, ada Pseudomonas, ada Aeromonas, banyak sebenarnya. Tapi anak TL pasti tahunya cuma E. coli kan, MPN. Terlalu basic gitu ya. Seharusnya kan lebih tahu lebih banyak. Lalu merupakan aquatic microorganism atau aquatic microbiology ini juga kita mempelajari merupakan kunci dari yang namanya menciptakan rantai makanan yang tadi saya jelaskan tadi di awal sebelumnya, bahwa dia merupakan memberikan sumber nutrisi yang sangat banyak bagi ekosistem tingkat level tertinggi. Ya, misalnya ikan kan makannya fitoplankton. Di sana kan ada kegiatan di dalam perairan, dan ikan itu kan nanti akan dimakan oleh manusia. Ya. Nah, nanti di sana juga selain itu kita akan mempelajari namanya biochemical reaction di sana, bahwa nanti di aquatic environment itu nanti akan dipelajari tentang yang namanya proses mineralisasi, bagaimana ya, demineralisasi seperti apa, karena kaitannya dengan siklus nutrien. Ketika ada siklus nutrien berarti ada detrivore di sana. Ketika ada detrivore maka akan ada yang namanya si proses mineralisasi. Ya, sehingga aquatic microbiology ini memang pada dasarnya tidak terlalu banyak sih selama ini dilakukan penelitian, karena memang kebanyakan sih orangnya peneliti-peneliti itu lebih fokus kepada apakah suatu lingkungan itu tercemar atau tidak, hanya seperti indikator saja, tetapi tidak mengeksplor lebih banyak terkait dengan siklus biokimianya seperti apa, atau ada rantai produksi di sana, itu jarang diteliti ya. Sehingga kadang-kadang aquatic microbiology itu sering digabung dengan yang lain, misalnya dengan proses water treatment gitu ya, dan digolongkan ke dalam aquatic microbiology ini dalam kelompok apply mikrobiologi terapan. Nah, ini ketika kita berbicara tentang air. Nah, air itu ada yang air di atmosfer, lalu ada yang di permukaan, lalu ada yang di groundwater. Tahu ya ini perbedaan masing-masing, bahwa air yang ada di atmosfer berarti yang kayak hujan lah ya. Lalu ada surface water yang di permukaan, bisa di permukaan tumbuhan atau di permukaan benda-benda yang lain. Lalu ada groundwater, jadi itu yang ada di dalam embung, itu disebut dengan groundwater ya. Nah, ini ketika dikatakan dengan berbagai macam lokasi tempat yang ada air-airnya, itu biasanya mikroorganisme itu berbeda-beda jenisnya, keragamannya di setiap yang namanya lingkungan ya. Kadang-kadang kalau seandainya mau kita bahas itu adalah di permukaan atas ya, di top layer itu beda dengan yang ada di dalam
di bagian dasar ya. Di bagian dasar itu berbeda, di bagian bottom itu beda, di bagian atas itu berbeda. Ya, jadi kalau saatnya kita ingin mengambil mikroorganisme dan ingin tahu ingin mendapatkan yang lebih beragam, maka kita ambil yang di bagian dasar ya. Karena konsentrasi di sana bertumpuk, apa kaitannya dengan siklus tadi? Ingat, siklus tadi bagian dasarnya itu ada banyak bentos di sana, ada benthic organism yang berfungsi untuk detrivore. Di sana banyak makanan. Ketika banyak makanan berarti banyak mikroorganisme di sana. Ya. Seperti itu. Nah, keuntungannya bagi manusia apa? Keuntungan bagi manusia itu adalah dia mikroorganisme apa ya istilahnya itu dia kita mengambil kita berperan dalam siklus nutrisi di sana. Jadi kita makan dagingnya kita buang, dagingnya kita makan, lalu nanti kita akan melakukan sistem pencernaan, nanti kita buang lagi ke perairan, nanti dibuang lagi, nanti akan ada proses dekomposisi lagi di sana nanti itu akan bersiklus kembali. Jadi siklus nutrisi balik ya. Lalu nanti ada yang namanya pengolahan limbah ya. Nanti di sana kita akan mengambil bakteri-bakteri yang berfungsi untuk merombak atau menghancurkan limbah-limbah pada manusia. Yang dikeluarkan oleh manusia dirombak oleh bakteri. Jadi kayak ibaratnya kita pemain utama sehingga bakteri itu berguna. Jadi supaya bakteri itu nggak makan gaji buta, maka harus ada manusia di sana. Manusia itu kan pasti barbar ya, hidupnya makan bokernya sembarangan. Lalu limbahnya itu terbuang ke perairan. Nanti kerjaan si mikroorganisme di sana berfungsi untuk meng-cutting atau mem-breakdown limbah-limbah yang dibuang oleh manusia. Ya, jadi bakteri butuh manusia untuk supaya dia bekerja, dan manusia sangat membutuhkan bakteri untuk menghancurkan apa limbah yang sudah pernah dikeluarkan oleh dia yang mencemari lingkungan. Ya, sehingga ketika kita bicara tentang pencemaran lingkungan, maka ada istilahnya itu kalau di mikrobiologi itu namanya ada waterborne pathogen atau waterborne disease, ada soilborne disease, ada airborne disease ya. Kalau ini kita bahas adalah patogen-patogen yang asalnya dari air ya. Ada bakteri, ada virus, ada protozoa, ada cacing, ada spirochete, ada rickettsia, ada algae. Ya, ini ada virus, ini ada bakteri, ini ada protozoa, ini ada cacing, ya, ini ada spirochete, ada rickettsia, ada alga. Ya, jelas ini organisme-organisme yang patogen berasal dari air. Oke. Yang pertama, disease caused by bacteria. Jadi yang pertama adalah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri, ya. Tahu ya, diare, disentri ya. Nih, mana lagi ini kenapa? Ya, ini ada Campylobacter. Bisa bocor tuh usus ya. Lalu ada kolera, ada salmonella, ada shigella, ada kolera, ada E. coli. Ya. Mereka merak-rak di usus kita. Lalu ada yang menyebabkan demam enterik, tipes, paratipoid ya. Ada tipoid, ada paratipoid. Tipoid itu Salmonella typhi penyakitnya ya, disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi penyebab penyakit tipes. Lalu ada paralysis ya, ada disebabkan oleh istilahnya paralysis itu berhalusinasi, gangguan sistem saraf ya. Disebabkan oleh botulism. Botulism itu ada Clostridium botulinum. Bakterinya menyebabkan botulism. Lalu ada infeksi pada kuping, pada mata, pada kulit, itu banyak bakteri yang menyebabkan di sana karena itu kaitannya dengan mukosa ya. Lalu ada urinary tract infection, itu yang bakteri-bakteri yang berasal dari air yang menyebabkan infeksi saluran kemih. Salah satunya adalah E. coli dan bakteri-bakteri lainnya ya. Ini disease caused by viruses. Jadi ini ada enteritis, ada diare, ada disentri. Jadi makanya saya bilang tadi, apakah semua diare itu disebabkan oleh bakteri? Tidak, tetapi juga disebabkan oleh virus. Nah, virusnya itu adalah kelompok-kelompok rotavirus atau kelompok-kelompok Norwalk. Ya, ini jadi rotavirus, ada Norwalk, itu menyebabkan penyakit yang namanya enteritis. Enteritis itu kata dasarnya adalah entero. Entero itu adalah saluran pencernaan ya. Jadi penyakit-penyakit virus-virus yang menyebabkan penyakit pada sistem pencernaan.
Lalu ada flu-like liver damage itu adalah kerusakan pada hati seperti virus hepatitis dan virus hepatitis A dan hepatitis E. Itu bisa tersebar atau terkontaminasi dari air. Ya, jadi asalnya dari mana? Dari air. Jadi kalau minum sembarangan itu dari air. Lalu nanti ada paralisis yang hampir sama, virusnya itulah virus polio ya. Virus polio, sehingga itu tidak terkoordinasi lagi antara saraf dengan muskuloskeletal. Ya, ini kena hepatitis kelihatan demam kuning kan, matanya kuning, kulitnya kuning, kena hepatitis. Tapi bukan hepatitis B ya, ini hepatitis A dan E yang bawaannya dari air. Lalu ada yang disease caused by protozoa. Jadi ada protozoa, ini ada namanya giardiasis yang disebabkan oleh Giardia lamblia. Ini dia, ya, ini dia. Nah, ini Giardia lamblia. Ya. Dia itu bisa ditemukan di mana? Di air kolam renang. Dia sangat banyak karena dia juga tahan terhadap klorin. Lalu ada Cryptosporidium, ya, dia bisa disebabkan oleh Cryptoporidia. Itu dia bisa menginfeksi saluran usus kita. Lalu ada amuba bisa menyebabkan penyakit pada pencernaan kita juga, disebut juga amoebiasis atau amebiasis, ya. Ini jenis-jenis dari protozoa yang memang merusak pada pencernaan kita, ya. Biasanya kaitannya kalau dengan air berarti kaitannya dengan sistem pencernaan atau di bagian kulit, ya. Karena yang terpapar dengan itu adalah dengan air itu adalah bagian kulit dan sistem pencernaan. Lalu ada yang namanya roundworm yang disebabkan oleh cacing ini, ya. Disebabkan oleh cacing, ada cacing trichinosis, heartworm disease, ya. Cacing hati, cacing kremi, ya. Lalu ada cysticercosis, ini cacing pita. Lalu ada hookworm, cacing yang memiliki hook, ya, anemia nanti ujung-ujungnya. Lalu ada trichuriasis. Ini nggak masuk. Bentar. Ini ada cacing kremi, ya, cacing kremi. Kalau ini cacing gelang, ya, ini cacing hati, ya, ini hati yang digerogoti oleh cacing. Oke. Jadi biasanya itu anemia, sakit, kurang darah, kurang asupan nutrisi karena dimakan oleh cacing. Ini yang penyakit-penyakit lain. Contohnya ada alga microcystis, ada dinoflagellata, lalu ada fungi, blastomycosis. Ya, ini disebabkan oleh jamur, ya, jamur dikit yang di air. Lalu ada penyakit-penyakit yang related, yang ada hubungannya dengan air, ya, misalnya malaria, schistosomiasis, ada demam kuning, ada demam berdarah, ya, itu ada hubungan dengan air karena memang vektor pembawa penyakitnya itu meletakkan telurnya di air. Jadi ada air pembawanya, ya. Oke. Nah, kaitannya ketika kita sudah tahu bahwa di air itu banyak yang namanya patogen bersifat sebagai pembawa penyakit, ya, agen pembawa penyakit, maka kita akan ngebahas yang namanya bagaimana sih supaya sebentar, ini macet. Nah, ini supaya gimana caranya kita bisa untuk memurnikan. Oke, maaf tadi ada iklan, ada Vespa rongsokan lewat, berisik. Oke, ini ada bagaimana nanti ketika kita sudah tahu bahwa air itu gampang tercemar, maka kita harus menciptakan yang namanya purifikasi, ya. Bagaimana cara memurnikan air? Itu kerjaan orang TL. Bagaimana meng-create suatu pemurnian air, alat pemurnian air, ya, atau apalah itu terserah. Itu kerjaan orang TL lah ini ceritanya. Bagaimana dia bisa menghilangkan, ya, mengurangi atau menghabiskan lah semuanya itu bahan-bahan kimia, kontaminan yang biologi, mau kontaminannya itu mau virus, mau bakteri, mau cacing. Misalnya kayak di asrama mahasiswa ITERA kan banyak itu cacing-cacing di dalam air mandinya itu kan. Nah, itu bisa kalian buat bagaimana proses yang namanya alat untuk menyaring itu semua,
ya. Bisa nanti suspended solid yang masih berkerak-kerak, yang misalnya kayak kerak-kerak di air misalnya jadi warna kuning ya, atau bau-bau yang menyebabkan kontaminasi daripada di air ya. Sehingga kalau dikatakan air yang layak diminum itu adalah air yang tidak berbau, tidak berasa dan tidak beraroma. Atau air mandi juga kalau bisa tidak memiliki kriteria yang bersama dengan air minum seharusnya, sehingga purifikasi atau pemurnian untuk di air itu sangat riskan, sangat perlu diperhatikan ya. Sehingga itulah pekerjaan dari orang teknik lingkungan untuk mengcreate atau mendesain bagaimana pemurnian air, alat pemurnian air itu bisa berjalan dengan baik, bisa menyaring semua komponen-komponen yang seharusnya tidak ada di air ya. Ini bagaimana proses purifikasi pemurnian dari air, dan itu biasanya kalau selain di air yang untuk diminum juga di air yang ada di tempat pembuangan industri, limbah industri ya. Kita mulai dari treatment pertama, itu ada yang masuk, limbah yang masuk ya. Lalu ada namanya proses koagulasi. Di sini nanti dia akan dikoagulasi, dipadatkan ya. Di sini berfungsi untuk menghilangkan partikel-partikel dari air ya. Jadi dikoagulasi di sini. Lalu nanti ada namanya sedimentasi, diendapkan ya, diendapkan. Semua yang tadi bagian-bagian yang solid tadi diendapkan. Sebentar. Nah, diendapkan. Lalu nanti kan akan terpisah tuh. Yang bagian padatannya nanti akan di bawah, lalu air itu akan di atas. Nah, air tuh biasanya lebih bersih ketika sudah masuk tahapan sedimentasi seperti ini. Lalu nanti dia masuk ke dalam tahapan filtrasi. Nah, di sini filtrasi muncul ya, di filtrasi muncul. Nanti di filtrasi itu bisa macam-macam ya, bagaimana memfilternya. Secara manual itu mungkin bisa pakai, kalau zaman dulu kan pakai ada sabur kelapa, pakai kerikil, pakai batu ya. Pakai sapu ijuk, boleh terserah. Nanti ada tahapannya, mulai dari agak jarang-jarang, jarang, lumayan rapet dan sangat rapet. Nah, itu memang sudah didesain supaya itu kayak penyaringan bertingkat, tidak hanya satu tingkat saja. Artinya setidaknya di sini tersaring, lalu tersaring lagi, tersaring lagi. Setidaknya partikelnya yang untuk penyaringnya itu jadi lebih sedikit ya, lebih kecil, sehingga kemampuan si komponen-komponen yang ada di limbah tadi menjadi lebih banyak terjerembab, tersaring gitu ya. Setelah itu masuk ke tahapan yang namanya desinfeksi. Nah, di sini berfungsi untuk kills the germ. Jadi disinilah yang berfungsi untuk membunuh mikroba-mikroba atau kontaminan, bisa bakteri, bisa fungi, bisa virus, bisa protozoa, atau yang lainnya yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, di sini diproses yang namanya desinfeksi. Nah, desinfeksi itu bisa menggunakan bahan-bahan kimia. Ya, asalkan tahu bahan kimia yang dilakukan oleh masyarakat sekarang, oleh kepolisian, oleh siapapun itu yang merasa sangat pintar itu menggunakan desinfektan untuk menyiram manusia-manusia supaya terhindar dari COVID. Itu kesalahan yang sangat fatal, itu kesalahan yang sangat salah. Karena apa? Karena desinfektan itu digunakan untuk pada jaringan yang mati. Artinya pada kendaraan-kendaraan, pada meja, pada lantai, pada atap rumah, pada gagang pintu, bukan disemprotkan ke tubuh manusia. Selesai COVID, dia nggak kena COVID sih. Setelah selesai COVID, dia mendapatkan penyakit-penyakit yang lebih dahsyat ya, karena kena di bagian mukosa. Itu bisa mengalami infeksi, dan infeksi sekunder akan muncul. Oke. Nah, lalu nanti setelah sudah selesai, nanti ini siap-siap untuk bisa apa istilahnya ya, bisa diminum gitu ya. Mana sih? Saya sangat gaptek. Ya, ini udah bisa dikatakan from the water tower to your home ya. Jadi ini bisa bagaimana kalau dia airnya misalnya didapatkan dari sungai. Ini kan dapatnya dari sungai ya, dibawa sungai lalu disaring. Jadi kayak ini yang dilakukan di PDAM ya, PDAM masuk air keran di rumah-rumah komplek itu ya, pakai ini. Oke. Ini dengan membran ultrafiltration, jadi pakai membran. Nanti mulai dari pertama air yang kasarnya dulu, air yang banyak partikel-partikelnya. Nanti di screening tahapan yang tadi, lalu ada pakai filtrasi dari pasir-pasir. Lalu nanti ada microfiltration. Microfiltration itu yang lebih ukurannya sangat kecil lagi. Lalu nanti tahapan ultrafiltration yang lebih kecil lagi. Jadi kalian bisa lihat di sini ya.
Ini masih banyak tuh, masih banyak, tinggal dikit. Jadi di sini udah nggak ada lagi. Dapat deh air yang ultraviolet. Ya, di sini bisa kalian lihat, di sini menyaring air rambut-rambut ya. Di sini sudah bisa menyaring bakteri-bakteri yang padatan berkumpul kayak biofilm, sel-sel darah. Di sini udah hilang ya, hilang. Lalu di sini sudah masuk setelah microfiltration akan tersisa yang namanya virus, molekul-molekul organik, makroorganik, protein-protein. Nah, lalu nanti di ultrafiltration ini baru nanti hilang semuanya, dihilangkan apa yang namanya garam-garam terlarutnya nanti mulai pecah di situ, mulai terlarut sehingga dapatlah air yang siap minum gitu ya. Nah, ini ketika kita berbicara tentang waste water management, itu misalnya di rumah kalian, itu sering buang air. Sehari berapa kali itu buang airnya ya, nanti akan dialirkan. Sabar. Dialirkan ke pump station, lalu di screening, di sini dipisahkan, lalu mulai nanti terpisah ada yang namanya grid removal. Nah, di sini nanti akan dipisah yang padat-padatannya. Nanti akan dilakukan yang namanya sedimentasi yang tadi yang dilakukan di tahap di awal tadi ya. Sedimentasi dipisahkan yang ada yang air sama yang di bagian padatan akan mengendap ke bawah. Lalu nanti mulai digester di sini. Lalu yang kering-keringnya itu dibawa. Yang kering-kering itu dibawa untuk reklamasi lahan, itu jadi pupuk lah istilahnya ya, pupuk untuk supaya tanaman itu bisa subur. Lingkungan ini bisa subur di sini. Jadi yang ini sisa-sisa ini dibawa ke sini ya. Nah, di bagian digester ini, bagian air-airnya tadi itu nanti akan yang namanya proses fermentasi di sana oleh mikroba. Di sini ada mikroba, nanti ada empat mikroba. Ya, ada empat tahapan yaitu pertama hidrolisis, lalu ada tahapan asetogenesis, lalu asitogenesis, ada asito ya. Lalu yang terakhir ada namanya metanogenesis, sehingga nanti muncullah yang namanya biogas, gas metan. Lalu nanti bisa digunakan sebagai pembangkit listrik, bisa ngidupin lampu ya. Nah, tadi di bagian sedimentasi tank ini nanti kan ada yang dibawa ke sini dan sisanya nanti ada yang namanya trickling filter untuk difiltrasi kembali ya. Ketika difiltrasi kembali nanti baru bisa yang namanya kan itu masih ada aroma, nanti dikontrol aromanya. Di sini ada aromanya, dikontrol ya. Lalu nanti di bagian trickling filter ini dibawa ke tangki aerasi. Nah, di sini kan sudah agak terbuka kalau kalian lihat. Di sini ini bau dikontrol oleh ada pengontrol aromanya supaya nggak keluar bau. Tapi ditutup ya. Lalu nanti dialirkan ke sini. Di sini adalah tangki yang sudah harus dilakukan aerasi, aerasi, dikasih oksigen ya. Lalu nanti ada namanya proses namanya clarifying ya. Nanti dikasih apa istilahnya itu ya, arang-arang gitu ya, karbon aktif. Lalu nanti diberikan ke sini, dialirkan ke sini oxidation pond. Ya, di sini dilihat apakah si limbah tadi yang sudah di clarifier itu sudah aman atau tidak ya. Dilihat nanti apakah warnanya masih warna coklat atau warna apa. Nanti biasanya di sini dilepaskan ikan-ikan ya, ikan-ikan sebagai indikator apakah ikan itu bisa hidup di sana atau tidak gitu ya. Setelah itu baru nanti dibuang ke laut atau kemana. Nah, itu harus bertahap seperti ini. Apakah di Indonesia sudah melakukan seperti ini? Tidak. Ya, kalau boker ya boker aja. Kalau udah penuh telepon mobil sedot WC ya. Segampang itu ya. Di Indonesia tidak menggunakan limbah menjadi sumber energi, sumber untuk land remediation, nggak ada di Indonesia ya. Oke. Terima kasih. Pertemuannya sampai di sini saja. Besok kita akan melakukan pertemuan dengan Meet atau Zoom ya. Nanti disilahkan ditanyakan apa-apa yang tidak mengerti atau yang belum jelas yang tadi saya jelaskan di video ini ya. Jika memang langsung ingin bertanya di bagian komentar, nanti bisa dari bagian komentar itu akan saya jawab di bagian ketika kita bertemuan nanti di Meet dan Zoom. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.